Ya, elah. Kembali lagi. Balik lagi ke dalam balap dalam berita. Udah, berita dalam balap. Berita dalam balap. Udah kayak dunia dalam berita kita. Betul. Bulu banget. Sama ini posisinya ini ya, pakai meja segala. Nah, sekarang Bang, kita ngomong tentang berita dalam balap. Berita dalam balap. Review MotoGP Emilia Romagna 2020. Nah, itulah dia. Itulah dia. Nah, Bang, Ya. kutukan terpecahkan. Betul. Jadi sejak terakhir 2010 ya. 10 Dani dari Pedrosa. akhirnya sekarang berhasil 10 tahun kemudian, 1 dekade berhasil dipatahkan oleh Maverick Maverick Vinales. Start dari pole position, berakhir di podium tertinggi. Nah, tapi sebelum itu Bang, ya kita bahas dulu nih Bang, satu persatu Bang. Enaknya dari mana dulu nih? Dari Vinales atau dari Pecco Bagnaia? Ya, pemirsa maunya di mana? Yang menang atau yang ini yang nyaris menang? harusnya awalnya ya ngansi menang, tapi menang. akhirnya ya sama seperti sang guru Betul. berakhir dengan crash. Crash. Nah, tapi enak sih tetap dari yang menang Bang. Oke, Kita bicara tentang seorang Vinales. Maverick Vinales. Seorang Maverick Vinales berhasil ya tadi mematahkan kutukan Misano. Terus yang kedua, berhasil menutup mulut para penyindirnya yang seolah ya dia apa ya Bang? Bukannya seorang pembalap yang dijagokan lah. Maksud gue dong. Bukan dijagokan untuk ya title contender. Ya, tapi semua itu akhirnya hilang di MotoGP Emilia Romagna. Ya. Menurut Bang Joni, apa faktor yang mempengaruhi akhirnya seorang Vinales mampu juara di Misano? Ya paling tidak kalau kita melihat sebenarnya agak sedikit diuntungkan dengan tes resmi di Hari Selasa. San Marino hari Selasa itu Pekan pertama. lalu ya. Iya, yang kedua juga kondisi suhu yang lebih rendah ini artinya berbeda 2 derajat dengan San Marino. San Marino kemarin itu 42 derajat suhu aspalnya. Sekarang 40 ya? 40 derajat dan akhirnya pemilihan bannya saya rasa paling tepat dan akhirnya terbayarkan. Ya. Meskipun ya lagi-lagi sebenarnya karakter Vinales ini kenapa mungkin sempat diragukan karena kemarin tuh pun dia sempat mimpin. Ya. Terus bikin kesalahan, Ya. melebar, akhirnya diambil oleh Pecco Pecco Bagnaia. Bagnaia. Nah, kemudian Pecco Bagnaia sendiri sebenarnya saya juga agak-agak tidak paham. Kemarin tuh dia kan menggunakan medium soft. Ya. Nah, kemarin tuh pakai hard soft. Ya. Nah, ternyata ya kalau kita melihat sedikit gambaran, mungkin hard depan ini sebenarnya menuntut emang karakter yang tersendiri karena di awal balapan beberapa pembalap terjatuh itu pakai ban depan hard binder alias Rossi. Valentino Rossi. Ya. Kemudian di akhir lomba pembalap hard soft pun bermasalah. Ya. Salah satunya adalah Pecco Oleh Bagnaia Espargaro. dan Paul Espargaro. Ya. Nah, mungkin seandainya pemilihan bannya medium karena kemarin suhunya lebih rendah mungkin tidak akan jadi masalah. Nah, ini yang membuat saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maverick Vinales cukup bagus Ya. dan setelah dia kemudian melakukan kesalahan diambil oleh Pecco Bagnaia, dia tidak langsung istilahnya spontan untuk mengambil posisi abis-abisan Ya. karena waktu kemarin itu kan ya hampir mirip kejadiannya antara Franco Morbidelli dengan Valentino Rossi yang Valentino Rossi berusaha keras untuk mengambil Overtake Franco Franco Morbidelli. sampai kemudian bannya aus. Nah, Ya. Vinales enggak, dan memang Vinales ini entah kenapa punya karakter tuh bahwa setiap setting motor dengan tangki bensin penuh, dia pasti buruk deh. Berantakan ya Bang? Berantakan. Nah, kemarin tuh agak tertolong dengan tes di San Marino. Ya. Nah, kemudian dia akhirnya switch off tuh. Oke dah, ditunggu di saving ban, Ya. jaga jarak. Nah, makanya pada saat kemarin Pecco Bagnaia terjatuh pun sepertinya ini terpengaruh oleh tekanan yang dilakukan oleh Maverick Vinales. Karena di lap 13 sampai terakhir, Maverick Vinales mulai Best mengencangkan lap-nya ya lagi. Bang ya? Best lap-nya Vinales sudah mulai mendekati ya? Mendekati, 132 kecil, 132 kecil. Sama dengan waktu yang Pecco Bagnaia. Nah, sepertinya Pecco Bagnaia kan melihat pitboard nih, Ya. kok makin kendor Ya. nih, sementara waktunya makin dekat, makanya dia Ya. coba nge-push. Nah, pada saat nge-push ini, konsentrasi Pecco Bagnaia mungkin yang berusaha mau diterkam oleh Maverick Vinales, kan masih 13 lap itu berarti masih ada
14 lap, setengahnya lah itu. Ya, ya. Nah, dengan setengahnya itu Dari 26 ya, Bang. Iya, artinya Maverick Vinales punya kesempatan untuk menangkap Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia pun akhirnya malah melakukan kesalahan sendiri dan terjatuh, sehingga Maverick Vinales pun tidak perlu istilahnya berjuang keras lagi untuk melakukan push, dan dia malah tetap menjaga ritme balapnya karena jarak dia dengan pembalap di belakang cukup jauh 2 detik lebih, 2 detik sekian lah gitu. Sampai akhirnya di finish pun sebelum finish ya, 2 lap sebelum finish sempat 3 detikan lebih ke 4 detik ya? Iya. 4 detik ya? Ya karena kan pembalap di belakangnya juga berduel nih, Joan Mir, Pol Espargaro, bahkan Pol Espargaro ditekan oleh Quartararo, kemudian gantian oleh Joan Mir, akhirnya membuat gap dengan Maverick Vinales makin jauh. Nah, itulah. Jadi lebih kepada selain bukan faktor keberuntungan ya, tapi memang ibaratnya itulah balapan. Ya balapan ya kalau nggak sial ya beruntung ya kan? Kalau nggak kalah ya menang, gitu kan. Setuju. Nah, jadi memang dari Vinales sendiri memang sudah mempersiapkan semua settingan dari hari Selasa ya, Bang. Iya. Dengan ya kondisi tadi. Iya. Di hari Selasa selain mencoba part baru, knalpot ataupun swing arm, sasis, dia juga mencoba berbagai macam karakter ban. Dan itu diteruskan sampai di sesi pre-practice ya. Sempat dicoba lagi. Sama ini tuh lagi. Dia main ke Motorense Rossi. Iya, dia latihan. Belajar itu ya, Bang? The track. Iya. Oh, begini akhirnya. Ya ada ampunya enggak itu. Tapi seenggaknya itu bisa membuat motivasi karena seneng banget tuh, Bang. Betul. Habis dari latihan di range-nya Rossi itu seneng banget. Betul. Sampai di posting gitu kan, terima kasih Bezzecchi gitu kan. Bezzecchi-nya juga podium. Itu dia, itu ada semangat baru lah gitu kan. Tapi yang menjadi menarik, Bang, sebenarnya Vinales yang tadi Bang Joni bilang nih, bahwa salah satunya faktor pemilihan ban yang tepat. Betul. Vinales konsisten di medium-medium. Betul. Dan kali ini dia mengakui bahwa tekanan ban, tire pressure-nya itu pas. Jadi ya itu tadi, Bang, dia bisa menjaga ritme. Tidak godek-godek. Ya itulah kehebatannya seorang Maverick Vinales. Nah, seorang Pecco Bagnaia. Karena ya tadi sebenarnya peluang podium juga bisa didapatkan lagi oleh Pecco Bagnaia. Betul. Pecco Bagnaia tampil superior. Ya sejak beberapa lap awal sampai akhirnya ya crash. Nah, crashnya ini loh, Bang. Ini apa ya? Kalau Pecco sendiri bilang menyentuh. Dia nggak tahu, dia nggak tahu masalahnya. Jatuhnya aneh gitu. Dia setelah jatuh dia langsung ke pedok, ke pit untuk melihat data telemetri, melihat bukaan gas, terus engine brake, rem, terus udah gitu cara dia menikung, itu sebenarnya semua hampir sama dengan sebelum dia terjatuh. Nah, tapi yang menarik lagi, Bang, ini kasusnya ini sama nih sebenarnya. Kalau menurut dia ya, kasusnya sama seperti rekan setimnya Jack Miller, gara-gara tear off, Bang. Tapi mungkin nggak sih, Bang? Ini mungkin nggak ya? Tear off ada di tikungan. Tikungan 6 loh itu. Tikungan 6. Karena ya tikungan 6 tahu sendiri, Bang. Habis tikungan ke kanan langsung tikungan ke kiri. Jaraknya dekat. Kesempatan pembalap untuk membuka tear off kan sebenarnya nggak ada, Bang. Dan biasanya pembalap itu membuka tear off kan di jalur straight. Artinya di tikungan terakhir baru masuk ke tikungan pertama. Nah, kalau kasusnya Jack Miller, kan dia masuk ke ruang air filter, menutup air filter. Iya, artinya sebenarnya masuk ke intake lah, air intake ya. Nah, mungkin juga ke bawah atau kemudian terbawa pembalap motor lain sehingga nyampe itu ada kemungkinan. Tapi ada analisis lain menurut saya. Kalau melihat kejadian ini sebenarnya Pecco tidak menakar bahwa pemilihan ban hard soft ini agak sedikit trouble. Karena itu diungkapkan oleh Pol Espargaro. Dia sadar bahwa dengan memilih hard soft tidak akan sampai tuntas. Artinya di beberapa lap dia akan berjuang, dan itu makanya di saat dia mempertahankan peringkat ketiga meskipun kemudian dia harus puas di finish keempat, Pol Espargaro sadar. Nah, sepertinya Pecco Bagnaia ini mungkin saking asiknya ataupun dia berusaha keras untuk ini, karena di lap 13
Saat kemudian Maverick Vinales memberikan tekanan, waktu Pecco Bagnaia itu naik turun ya, Bang? naik turun, dan bahkan dia sampai nyentuh 1.33, tidak konsisten di 1.32. Beda dengan Maverick Vinales. Nah, sepertinya ini membuat Pecco Bagnaia berusaha, sementara ban juga tidak disadari udah mulai aus. Di kondisi itulah, dan kalau kita lihat sebenarnya pada saat pembalap sebenarnya kondisi bannya sudah mulai drop, mestinya tidak memaksakan racing line atau jalur seperti saat ban masih bagus. Nah, kemarin itu kalau kita sempat lihat tayangan ulangnya, jalurnya racing line-nya agak berubah ya, Bang? Maksudnya ya tidak berubah, artinya benar-benar di dekat apex, kayak bawa motor karakter inline four. Mungkin kalau Yamaha bannya masih bagus, ya seperti itu, sehingga tiba-tiba pada saat di bibir apex kehilangan grip depan dan meleset. Jadi low side ya, Bang? Iya, saya sih melihatnya bahwa ada faktor itulah ya. Ya, saking dia mungkin adrenalinnya, wah sekarang nih saatnya, karena di 1-13 lap waktunya cukup ketat, tidak disadari bahwa kondisi ban udah mulai aus, dia tidak mengubah sedikit gaya balapnya, tapi disamakan, akhirnya harus kehilangan. Tapi pertama, setidaknya untuk Pecco, karena ya nggak mengalami cedera lagi, Bang, karena posisinya low side-nya kan ini kakinya di kaki yang kiri. Kaki dia kalau ada tikungan ke kanan mungkin ada cerita. Yang kena kaki kanannya. Itu dia. Jadi seenggak-enggaknya untuk di MotoGP Catalunya, Pecco Bagnaia masih bisa fight untuk meraih podium pertama dia. Bukan podium, kemenangan pertama dia. Ya, dia termotivasi oleh, ya mungkin kemarin gayanya anjrit, Franco Morbidelli aja bisa gitu, masa gue nggak bisa, teman. Ya perbedaannya motor Morbidelli kemarin itu suhunya juga di atas 40 derajat Celcius, motornya memang bisa diajak untuk menikung dengan lincah, sementara ya Ducati memang masih PR ini yang terutama yang 2020 ya. Nah, ini sebenarnya menjadi sedikit tanda tanya kalau bagi gue ini, Bang, ya. Sedikit tanda tanya. Gimana tuh tentang tweetnya si Claudio Domenicali tuh? Dihapus pasti. Cara menikung gitu kan. Ya ini karena saat ini Pecco-nya crash gitu kan. Betul. Bener nggak, Bang? Betul. Nah, apakah tweet itu masih akan ya paling tidak ya kalau mamanya saya jadi Claudio Domenicali mungkin saya akan meralat hal itu. Tapi kan saya bukan Claudio Domenicali, siapa saya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Joan Mir. Bener dong, Bang, yang di line up betul. Ya kan? Line up-nya belum keluar ya. Belum keluar, Bang. Ikutin terus tar. Kemarin kita habis syuting yang kemarin belum dibikin tuh sama teman-teman. Pokoknya ikutin tar. Ada tuh yang Fabio Quartararo versus Joan Mir. Siapa yang lebih hebat di antara mereka? Nah, itu ada ntar di line up. Nah, seperti yang kemarin gue bilang, Bang, yang di preview bahwa seorang Joan Mir ini di kemana nih, Bang, gitu kan? Dan ternyata ya prediksi memang di 4 lah ya. Betul. Kita kemarin sempat ragu apakah 4 atau bisa masuk podium. Ternyata malah lebih di luar ekspektasi. Masuk kedua. Waduh. Ya walaupun kedua tapi setidaknya ya dia tetap podium, Bang. Iya kan? Nah, apa, Bang, yang mempengaruhi seorang Joan Mir bisa back to back lagi ke podiumnya Misano? Seandainya kemarin dia kualifikasi bisa mempertahankan di front row atau di baris 1 baris 2 lah ya. Itu lain cerita. Pasti dia akan duel untuk fight kemenangan dengan Maverick Vinales. Soalnya kemarin dia terlempar ke 11. Ini lagi-lagi dia juga masih istilahnya belum bisa mencari jawabannya saat ditanyakan. Mungkin harus memperbaiki pace di kualifikasinya. Udah, cuman hasilnya seperti itu karena di saat dia berusaha sekuat mungkin pembalap lain jauh lebih kuat lagi waktunya, dan dia juga sadar bahwa memang dengan kondisi race back to back di satu sirkuit semua bisa terjadi, dan buktinya memang Suzuki ini secara race pace di balapan luar biasa, dan memang kemarin juga lagi-lagi ya benar dijelaskan antara untung dan rugi kalau di balapan itu hal yang biasa. Seandainya mungkin pembalap di depannya tidak banyak yang terjatuh, mungkin juga seorang Joan Mir ini akan sulit. Itu pertama, dan yang kedua memang ya salah satu lagi adalah kejituan dia tetap mempertahankan pilihan kombinasi ban yang sama dengan dengan ronde sebelumnya, dan dia juga saya punya strategi yang sebenarnya ini kayak nyontek Dovizioso. Tahun lalu Dovizioso tuh punya karakter seperti Joan Mir saat ini, bahwa dia tidak memaksa dari awal, tapi dia coba jaga ban, baru di sekitar
10 lap terakhir dia melakukan tekanan. Dan kemarin itu ya hampir mirip dengan saat dia melibas Valentino Rossi. Wah, ini Quartararo nggak dapet. Udah deh paksa dan ternyata nyikat Paul Espargaro-nya tuh halus banget, Bang. Halus banget. Terus juga Quartararo juga halus nyikat banget. Quartararo-nya di tikungan 2 itu juga halus banget. Makanya artinya memang ya saya melihat nih tinggal bagaimana Suzuki mencari settingan atau mencari pace di saat kualifikasi. Setidaknya ya membuat ya kalau kita ingat Austria kan tampil di depan langsung bisa ngacir. Nah, itu yang mesti dicari lagi oleh si Joan Mir. Karena memang Joan Mir sendiri mengakui ya, Bang, bahwa ya terkendalanya masalah posisi start. Kalau gue bisa di baris 1, baris 2, mungkin lain cerita. Gue bisa fight untuk kemenangan. Iya, apalagi pas udah di baris 11 ini kan depannya Rossi, Binder, pembalap-pembalap cepat, artinya memang agak menyulitkan, butuh waktu. Dan dari 11 total 27 lap dari 11 ke 2, ya kalau kita asumsikan dia start di posisi depan misalkan, mungkin dia masih bisa ikut dengan rombongan terdepan. Oke. Ini baru seorang Joan Mir loh, Bang. Baru seorang Joan Mir. Karena Alex Rins sendiri posisinya finish di urutan 12 ya. 12. Emang kayaknya resiko Joan Mir untuk memutuskan tidak naik meja operasi dan lebih untuk terapi dengan cedera bahu. Kan dia kan Joan Mir apa Alex Rins? Alex Rins. Dia geser sehingga performanya saat ini malah ditikung oleh Joan Mir. Oke, nah karena waktu pas di FP1, FP2 ya? FP1 ya? Sampai dia itu kan ya naik kuda liar, nahan. Itu gue rasa masih juga akan berpengaruh pada dislokasi bahunya ya, Bang? Dislokasi memang sebenarnya ya kalau orang tukang urut masih bisa dibetulin, cuma tetap harus istirahat. Tapi kan tetap ada syaraf-syarafnya. Itu yang bikin sakit kan sebenarnya syarafnya. Betul, dan masalahnya kan ini rondenya seminggu jalan, dan bahkan ketemu lagi ntar seminggu. Artinya memang sebenarnya mesti mau nggak mau untuk lebih fix dan sembuh benar harusnya dioperasi. Tapi ya tadi, Bang, tinggal berapa seri lagi? 8. Sekarang udah selesai kemarin. Udah paruh musim. Kalau untuk operasi rasanya udah terlalu riskan ya. Ya, setuju. Itu dia. Nah, sekarang antara Paul Espargaro dengan Quartararo. Ribu belakangnya sama tuh. Espargaro, Quartararo. Ya. Nah, ini Paul Espargaro nih, Bang. Ya, bisa dibilang naik ke podium 3. Ini ya nggak terlepas dari sanksi track limitnya dari Quartararo, Bang. Ya kan? Nah, menurut Bang Joni, tanpa sanksi, apakah memang akan ya udah kalah lah gitu lah dibandingkan Quartararo? Ya kalau kita lihat memang si Paul Espargaro ini menyadari bahwa dia pada saat memilih hard soft dengan kondisi suhu yang ya lebih rendah ini memaksa ban belakang bakal lebih kerja keras. Dan itu diakui dia mungkin di 5 lap terakhir dia akan kesulitan dan itu terbukti. Dan bahkan Quartararo ini memang baru sadar nih bahwa Paul Espargaro ini breakingnya jauh lebih dahsyat, sehingga dia defense-nya cukup alot. Karena jadi, cukup susah banget. Dan Quartararo berapa kali dan sampai akhirnya kan dia kejadian harus track limit lagi. Nah, itu dia. Dan anehnya itu tidak disadari oleh Quartararo, dia sudah 5 kali track limit. Itu sebabnya 5 kali, Bang, bukan di 3. 5, jadi setiap track limit di saat balapan itu 5 kali udah diperhatikan oleh steward, baru dikasih warning, hey, lu udah track limit nih. 3 dikasih warning? 5. Oh, 5 langsung? 5 langsung, sekali bikin, terus 7 baru dikasih vonis long lap penalti atau kalau pemanya kayak kemarin kasusnya ya dia karena kemarin long lap karena udah lap terakhir dia putuskan untuk ambil tambahan waktu. Seandainya mungkin di awal-awal itu akan ada perintah harus melakukan long lap. Kalau pemain tetap membantah itu akan bisa sampai black flag. Drive thru dulu, ride thru ini, dan kalau pemain masih membantah, black flag. Nah, makanya kemarin akhirnya Quartararo tidak memutuskan untuk long lap karena karena kemarin banyak menunggu kan. Dia long lap kan nih di tikungan 10 long lap. Karena udah tinggal ya 2 lap terakhir kan. Iya, betul. Ada warning dia harus melakukan itu gitu kan. Jadi memang sekarang itu ya tidak bisa, meskipun Quartararo mengatakan tidak mengetahuinya, memang kita akuin karena dia memang sedang berusaha keras untuk fight sama Paul Espargaro hingga akhirnya dia harus keki disalip Joan Mir, Joan Mir langsung 2 dan di tikungan terakhir itu dia keluar
pementasan. Nah. Tikungan yang sama dengan pembatalan Peko Bagnaia saat kualifikasi. Oh, ya, itu. ya. Nah, ini makanya Bang, tadi seperti gue tanyakan, Ya. tanpa melewati track limit gitu ya, Jadi bisa podium 3. si Pol Espargaro, Quartararo-nya. Iya, Quartararo-nya. Pol Espargaro so far masalah dengan ban, dia paling 4 itu udah hasil yang terbaik. Ini menjadi menarik adalah KTM Oh iya. mampu untuk finish Podium. ya di podium Di sirkuit yang seharusnya ya agak sulit untuk dicapai seorang KTM, bukan seorang tapi oleh KTM. betul. Bahkan betul. untuk mesin-mesin ya inline four Inline sebenarnya four pun ya. ya kecuali Marquez ya. Kalau Marquez kan Marquez sih is beda the cerita man. ya. Iya, is the man. Nah itulah, jadi memang ada faktor kehebatannya Bang Ya, dari seorang Pol Espargaro betul. untuk membawa KTM naik ke atas. Oke, nah guys, kira-kira ada yang kurang nggak? Apa Ya. yang mau dibahas tuh? Apalagi ya, tapi ya mungkin kalau pemain terlepas dari beruntung dan tidak beruntung, kemarin tuh podium Emilia Romagna emang serba beruntung ya. Viñales beruntung karena Pol Espargaro jatuh. Joan Mir beruntung karena banyak pembalap di depan jatuh. Yeah. Pol Espargaro beruntung karena Quartararo Yeah. penalti. Ya terlepas dari itu ya. Terlepas dari itu, ya Iya. tadi yang seperti kita sebutkan, Iya. ya balap is balap. balap, Betul. ya kan. Racing is racing. Iya. Nah, yang kurang satu nih Bang. Apaan tuh? Ada apa sih sama Rossi Bang? Is. Ini apa ya? Ya seolah-olah udah sukses banget bikin deg-degan dari sesi latihan bebas nih, ya kan Bang? Iya. Dari sesi latihan bebas, oke. FP1, FP2 terlempar. Iya. FP3 bagus, Iya. ya kan? FP4 ngedrop lagi. Apalagi sesi warm up ngedrop lagi. Jadi Ada apa nih, Bang, sama Rossi, Bang? ada dua hal ya. Pertama mungkin saat melihat tire choice Valentino Rossi sebenarnya di awal nih sebelum masuk ke grid Ya. itu medium sama persis dengan Itu sama kayak bukan tahun lalu, Honda seri sebelumnya, ya. dan sama dengan Maverick Viñales. Ya. Tapi kemudian di saat balapan Ya. dia malah menggunakan depan hard Hmm. dan medium. Nah, ini sebenarnya kebalikan dari Maverick Viñales Iya, di seri sebelumnya ya, Bang. Artinya sebenarnya dengan ya mungkin dia pikir dia akan bisa nge-push Ya. dan ternyata ya dia malah terjebak dengan traffic yang Ya. seharusnya bisa memanaskan suhu optimum ban depan semaksimal mungkin. Ya. Ini tidak karena dia terhalang dan harus terlempar dan Ya. beberapa kasus ini bukan hanya Valentino Rossi. Ya. Sebelumnya Alex Espargaro sampai nabrak Morbidelli, kemudian Brad Binder ini yang di awal-awal menggunakan hard tapi dia terjebak traffic sehingga tidak bisa memanaskan suhu ban dengan sempurna. Ini menjadi kendala. Mungkin kalau dia menggunakan medium saya pikir masih bisa fight lah. Setidaknya seperti yang di seri kemarin Di seri lah, Bang, kemarin ya, atau ya paling tidak paling kita gampang copy paste dengan performa seorang Joan Mir. Ya. Joan Mir menggunakan medium tapi dia tampil istilahnya strateginya menjaga ban dulu, mengatur ban sampai setengah lomba sisanya dia tancap tekan. gas. Itu seandainya mungkin Valentino Rossi kemarin seperti itu Ya, yang cerita. Sama yang ada lagi kalau sih lucu-lucuan, gara-gara nambah pil lagi kan kemarin gambarnya udah kepake dua ya. Jangan-jangan overdose gitu. Jadi layangan ada itu bercanda, tapi yang pasti ya kemarin itu cukup mengagetkan juga. Valentino Rossi pun akhirnya ya langsung melupakan Emilia Romagna ini dan langsung fokus menghadapi ronde berikutnya di Catalunya ya. Catalunya. Oke. Nah, tapi ini ya ini sih pendapat gue sendiri Ya, nih Bang, ya. opini gue sendiri. Karena kenapa? Rossi tuh akhirnya maulah untuk jumpa pers ya, untuk jumpa pers, Maksa itu. untuk maksain tetap jumpa pers. Nah, dari situ gue ngelihat dia tuh kayaknya kecapean Bang. Maksud gue auranya apa kayak Iya, gimana lelah ya? ya. Itu kayak seorang ya mengalami fatigue, kelelahan Bang. Bayangkan dia harus Suara rada bindeng. Iya. Ya kan? Suara rada bindeng kayak orang mau flu gitu. Ya. Nah, itu gue ngeliatnya, wah ini kayak kelelahan. Karena ya Valentino Rossi sendiri ngakuin Bang, di usia gue gitu. Itu seharusnya ketahuan. di usia gue itu seharusnya butuh banyak istirahat. Ya.
Tapi kan dia kan kemarin enggak, Bang. Iya. Dipaksain 90 lap. Betul. Buat ngetes di yang sehari doang tuh. Iya, di hari Selasa itu. Sesi pagi sama sesi sore. 90 lap. 90 lap. Terus udah gitu ya besoknya masih main lagi Dertek sama Vinales. Ya kan? Nah, terus hari Jumatnya dipaksa lagi buat FP1, FP2 gitu kan. Iya. Ya akhirnya ya mungkin dia apa yang diomongin sama dia benar juga kali ya. Oke. Ya di usia gue harusnya sedikit banyak istirahat. Cuma kan ini kan balapannya di luar di luar normal dengan kondisi Covid. Betul. Seminggu langsung jeder 3 kali. Dan wah mudah-mudahan nih ronde berikutnya udah mulai fit lah ya seenggaknya ya. Ya tapi ya kita berharap bisa lebih oke lah ya, Valentino Rossi lah ya. Siap. Oke. Forza Vale. Nah, ada lagi, Bang? Apalagi? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak nih? Nah, kalau ada yang kurang, tulis aja komentar di bawah ini nih. Terus ajak temennya buat subscribe dan itu aktifkan. Ya. Tombol lonceng, ding dong. Untuk mengetahui ada info terbaru dari YouTube Autorace. Nah, sama sekali lagi, pokoknya jangan lupa tunggu yang di itu 5 menit cuap-cuap line up. Soal Quartararo sama Joan Mir. Itu menarik tuh guys. Kenapa? Siapa yang lebih hebat? Saksin sendiri nanti ya. Yang pasti habis video ini nih. Oke, saya Eka Budiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Nono Mulia dari motorplusonline.com. Pamit juga. Oke, see you guys. Sampai jumpa.